Al-kabiratut tasi'atu hajrul aqarib. Dosa besar ke-9, memutus hubungan kerabat. Qala Allahu ta'ala wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, ay wattaqul arhama an tuqatta'uha. Allah berfirman, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Maksudnya jangan sampai memutus hubungan silaturahim. Wa qala Allahu ta'ala fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa taqatta'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Dan firman Allah, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dan ditulikannya telinga mereka, dan dibutakannya penglihatan mereka. Wa qala Allahu ta'ala alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yahsauna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan firman Allah, dan orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang diperintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Rabb-Nya dan takut kepada hisab yang buruk. Wa qala Allahu ta'ala yudillu bihi ay bil Qur'an kasira wa yahdi bihi kasira wa ma yudillu bihi illal fasiqin alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di misaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Dengan Al-Quran itu banyak orang yang disesatkan oleh Allah, dan dengan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya, dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. A'dhamu dzalika ma bainal 'abdi wa bainallah ma ahadahu Allahu 'alal 'abdi. Yang terbesar antara seorang hamba dengan Allah adalah apa yang Allah janjikan kepada hamba. Wa fis sahihaini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata qati'ar rahim. Dalam kitab Sahih Bukhari Muslim disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus ikatan rahim. Faman qata'a aqaribahu du'afa'ah wa hajrahum wa takabbura alaihim wa lam yasilahum bibirrihi wa ihsanihi wa kana ghaniyan wa hum fuqara'u fahuwa tahilun fi hadal wa'id mahrumun an tuhulil jannah illa ayyatuba ilallahi azza wa jalla wa yuhsina ilaihim. Barang siapa memutuskan hubungan dengan kerabat yang lemah, mengisolir mereka, bersikap takabur terhadap mereka, dan tidak berbuat baik kepada mereka, padahal ia kaya sedangkan mereka fakir, maka ia termasuk kategori yang diancam dengan hadis ini, terhalang dari masuk surga, kecuali jika bertobat kepada Allah
lalu berbuat baik kepada mereka. Waqad warada fil hadisi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man kana lahu aqariba du'afa'a wa lam yuhsina ilaihim wa yusrifa sadaqatahu ila ghairahum lam yuqbalillahu minhu sadaqatihi wa la yanduru ilaihi yaumal qiyamah. Rasulullah telah bersabda, barang siapa mempunyai kerabat yang lemah, lalu tidak berbuat baik dan mengalokasikan sedekahnya kepada selain mereka, niscaya Allah tidak akan menerima sedekahnya dan tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Wa in kana faqiran wasalahum biziyaratihim wattafaqata ila li ahwalihim waltafaqat li ahwalihim. Sedangkan barang siapa dalam keadaan fakir, hendaknya menyambung ikatan rahim dengan mengunjungi mereka dan selalu menanyakan kepada kabar mereka. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, silu arhamakum walau bisalam. Nabi pun telah bersabda, sambunglah ikatan rahim kalian walaupun hanya dengan ucapan salam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Beliau juga bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya menyambung ikatan rahimnya. Wa fil hadisi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala laisal wasil bil mukafai walakinnal wasilil ladzi man idza qata'ta rahimahu wasalaha. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, orang yang menyambung itu bukanlah mukafi, orang yang melakukan jika kerabatnya terlebih dulu melakukan hal itu kepadanya. Akan tetapi orang yang menyambung adalah orang yang jika kamu memutus hubungan darinya, ia menyambungnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala anar rahman wa hiyar rahim faman wasalaha wasaltahu wa man qata'aha qata'tuhu. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, aku adalah Ar-Rahman yang maha pengasih dan dia adalah ikatan rahim. Barang siapa menyambungnya, aku pun menyambung hubungan dengannya, dan barang siapa memutuskannya, aku pun memutuskan hubungan darinya. Wa an Ali ibn al-Husain radhiyallahu anhuma annahu qala liwaladihi ya bani la tashabanna qati'ar rahim fa inni wajadtahu mal'unan fi kitabillahi fi salasati mawadhi'. Ali bin Husain berpesan kepada anaknya, wahai anakku, jangan sekali-kali kamu bersahabat dengan orang yang memutuskan ikatan rahim. Sesungguhnya aku mendapatkannya terlaknat dalam kitabullah pada 3 tempat. Wa ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu jalasa yahtasu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ukhruj ala kulli qati'ir rahim illa qama min indina. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ia mengadakan majlis untuk mengkaji hadis Rasulullah. Dia berkata, aku merasa sesak dada kepada setiap orang yang memutus ikatan rahim sampai orang itu pergi dari antara kita. Falam yakul ahadun illa syaba min aqsal halaqah wa dhahaba ila ammatihi li'annahu kana qad sara maha mundu sinina fasalihaha faqalat lahu ammatuhu ma ja'a bika yabnu ahi. Tidak ada yang beranjak pergi kecuali seorang pemuda yang duduk di bagian terjauh halaqah itu. Ia pergi ke rumah bibinya sebab sudah sekian tahun ia bermusuhan dengannya.
Ia jalin kembali ikatan rahim itu. Keheranan bibinya bertanya, apa yang membawamu kemari keponakanku? Faqala inni jalastu ila Abi Hurairah sahiba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala uhruj kulla qati'ar rahim illa qama man indana. Pemuda itu menjawab, sungguh aku tengah mengikuti majelisnya Abu Hurairah, salah seorang sahabat Rasulullah. Dia berkata, aku merasa sesak dada kepada setiap orang yang memutuskan ikatan rahim sampai orang itu pergi dari antara kita. Faqalat lahu ammatuhu irji' ila Abi Hurairah was'alahu lima dzalika faraja'a ilahi wa ahbarahu bima jaralahu ma'a ammatihi wa sa'alahu lam la yajlis indana qati'ar rahim. Bibinya bertanya, kembalilah ke majelisnya dan tanyakan mengapa demikian. Pemuda itu pun kembali ke majelis dan menceritakan kepada Abu Hurairah perihal sengketa antara dia dan bibinya. Dia bertanya, mengapa Anda tidak mau bermajlis dengan orang yang telah memutuskan ikatan silaturahmi? Faqala Abu Hurairah, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, innar rahmata la yanzil ala qaumin fihim qati'ar rahim. Abu Hurairah menjawab, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya rahmat tidak akan turun kepada suatu kaum yang di dalamnya ada orang yang memutuskan ikatan rahim. Wahaka anna rajulan minal aghniyai hajja ila baitillahil haram. Falamma fasala ilal makkati auda'a min malihi alfa dinarin inda rajulin kana musuman bil amanati wassolahi ila ayyaqafa bi'arafatin. Falamma waqafa bi'arafatin wa raja'a ila makkata wajadar rajulu qad mata fasa'ala ahlihi an malihi. Hikayat diceritakan ada seorang laki-laki yang kaya menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Sesampainya di Mekah, ia menitipkan uangnya sebanyak 1000 dinar kepada seorang yang terkenal, dapat dipercaya dan soleh, sampai seusai wukuf di Arafah. Ketika ia telah menyelesaikan wukufnya, ia kembali ke Mekah dan mendapati orang yang dititipinya telah meninggal. Ia menanyakan perihal uangnya kepada keluarganya. Alama annahu lam yakun lahum bihi ilmun fa'ata ulama'a Makkah fa'ahbarahum bihalihi wa malihi faqalu lahu idza kana nisful laili fa'ata zamzama wandur fiha wa nata ya fulana bi ismihi fa in kana min ahlil jannati fasayajibaka bi awwali marratin. Famadar rajulu wa nada fi zamzama falam yajibuhu ahadun faja'a ilaihim wa ahbarahum. Ternyata tidak seorang pun dari anggota keluarganya yang mengetahui. Orang itu pun mengadukan masalahnya kepada para ulama Mekah. Mereka berkata, apabila separuh malam telah berlalu, mendekatlah ke sumur Zamzam. Lihatlah dan panggil namanya. Jika ia termasuk penghuni surga, niscaya ia akan menjawab panggilanmu pada kali pertama. Maka orang itu mengikuti nasihat mereka, mendatangi sumur Zamzam dan memanggilnya. Namun tidak ada jawaban, karenanya ia kembali kepada mereka, menceritakannya. Faqalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nahsa ayyakuna sahibuka min ahlin nar. Idhab ila ardil Yaman. Fafiha bi'run yusamma barhut. Yuqalu annahu ala fami jahannam. Fandur fihi bil laili. Wa nada ya fulan. Fa in kana min ahlin nari.
fasayajibaka minha. Mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami khawatir jangan-jangan temanmu itu termasuk penghuni neraka. Pergilah ke tanah Yaman. Di sana ada sebuah sumur yang diberi nama sumur Barhud. Katanya sumur itu berada di tepi jahanam. Lihatlah di waktu malam dan panggillah temanmu. Jika ia termasuk penghuni neraka, niscaya ia menjawab panggilanmu. Famado ilal Yaman wa sa'ala 'anil bi'ru fatalla 'alaiha fa'ataha bil-laili wa nadhara fiha wa nada ya fulana fa'ajabahu faqala aina dhahabi qala dafantuhu fil mawadi'i al-fulani min dari walama tamanna alaihi waladi fa'atahum wahfir hunaka tajidahu. Maka orang itu pun berangkat ke Yaman dan bertanya-tanya tentang sumur itu. Seseorang menunjukkannya dan ia pun mendatanginya di malam hari. Ia melihat ke dalamnya dan berseru, "Hai fulan." Ada jawaban, ia bertanya, "Di mana uang emasku? Aku tanam di bagian anu dalam rumahku. Aku memang belum memberitahukannya kepada anakku. Galilah, pasti kamu mendapatkannya." Jawab suara itu. Orang itu bertanya lagi, faqala lahu malladhi anzalaka hahuna wa kunna nadhunnu bika al khaira faqala kana li ukhtun faqiratun hajartaha wa kanat la ahanu alaiha fa'aqabaniyallahu subhanahu bisababiha wa anzalaniyallahu hadhil manzilah. Orang itu bertanya lagi, apa yang menyebabkanmu berada di sini padahal menurut prasangka kami kamu adalah seorang yang baik? Terdengar suara jawaban, aku punya seorang saudara perempuan yang fakir. Aku menjauhinya dan tidak menaruh belas kasihan kepadanya. Maka Allah menghukumku dan merendahkan kedudukanku seperti ini. Wa tasdiqu dzalika fil hadis as-sahih qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qati'a, yakni qati'ar rahim, kal uhta wal khalata wal ammata wa bintal uhta wa ghairahum minal aqarib. Fanas'alullahi taufiq li ta'atihi innahu jawadun karim. Ini sesuai dengan sabda Nabi dalam hadis yang sahih, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan. Maksudnya memutuskan ikatan rahim seperti saudara perempuan, bibi, keponakan, dan yang lainnya dari antara kerabat. Kita memohon taufik kepada Allah untuk dapat mentaatinya. Sesungguhnya Dia Maha Pemurah lagi Maha Mulia.